GitHub itu dia begini. Kita ke repository. Oh, saya belum masuk ternyata. Makanya kok tidak muncul. Jadi ini Pak bikin repositori baru ini Pak? Ya, bikin repository baru. Atau kita samakan ya semua ya. Kita samakan repositorinya. Ini. Di sini kan ada new repository. Atau kalau mau langsung juga bisa di sini. Oh iya Pak. Di sini juga bisa. Di sini otomatis kita bikin new repository gitu kan ya. Kita namakan apa repo kita? Kira-kira apa namanya? Sim Unibos. Apa? Nama matkul saja Pak, bagaimana? Tim Unibos gitu ya. Ya Pak. Python Unibos gitu aja deh. Python langsung disambung gini aja ya. Jadi semua bikin ini terus slash nama kalian, nama panggilan kalian aja ya. Misalkan Iqbal ya Iqbal, misalkan Agnes ya Agnes, misalkan Astri ya Astri gitu. Kalau saya misalkan ini Python Unibos Zaki gitu ya, di public terus tambahin saja add more-nya, tambahin saja git ignore-nya. Nggak usah terus diisi non aja. Terus kalau mau di setting ini kan di main, mau ditaruh di master juga bisa. Ini master misalkan master update gitu. Oke, di update jadi ini kalau saya apa namanya sedikit nggak bisa ini. Jadi harus di ulang, di refresh ulang. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Tapi kalau mau enak ya udah huruf kecil aja semua gitu. Kita bikin public aja supaya nanti bisa orang lihat. Fungsinya juga apa? Kalau orang lihat berarti ini nanti kita tunjukkan sebagai portofolio kita gitu kan ya. Lagi terus deskripsi belajar Python create mana bisa oh coba kita bikin baru lagi kan mungkin ini apa dia nah itu dah Python Unibos
Ignore-nya apa, git ignore-nya berarti harus dipilih action script atau apa. Jadi git ignore ini nanti fungsinya apa, jadi untuk nyembunyiin script kita mau dipakai atau tidak dipakai, terus kita create gitu. Udah jadi ya. Nah ini kan perlu kita ini ya, setelah sudah bikin berarti kita butuh ini, bikin folder di lokal. Nah, caranya gimana? Caranya di copy aja di sini, copy HTTPS atau SSH atau CLI, semuanya bisa. Kalau SSH ini berarti kita nggak butuh inilah. Kalau di apa namanya, kalau di Windows berarti kita udah nggak butuh ini ya, nggak butuh ini lagi, nggak butuh apa itu istilahnya, nggak butuh masukin apa itu istilahnya, masukin password lagi. Jadi akhirnya kalau kita masuk otomatis masuk di GitHub-nya. Terus ekstensinya mau kita pindahkan kemana gitu kan, kita udah copy nih. Terus kita pergi ke terminal. Kalau di Linux terminal, kalau di Linux sama Mac terminal, kalau di Windows berarti pergi ke command prompt ya. Jadi kita pergi ke terminal. Terus kita mau pindahkan mau kita taruh di mana foldernya, kita bikinkan dulu juga bisa. Misalkan saya bikinkan di sini ya, universitas. Terus di sini Unibos gitu ya. Saya mau taruh di Unibos ini ya. Saya mau taruh di file Unibos. Jadi arahkan dulu. Sama ya di Windows juga CD ya. Unif ya. Unif terus Unibos. Nah, kita mau taruh di dalam Unibos. Caranya udah di clone aja. Git clone namanya. Git clone. Terus yang tadi kita ini ya, copy paste. Berarti udah ada ya. Udah bisa dipakai. Jadi udah bisa di-push nanti. Nah, ini ya. Ini isinya sama seperti yang ada di ini. Ini isinya ya. Terus karena kita mau belajar Python, kita buka file Python. Kita coba. Oke. Saya mau masuk ke sini nih, istilahnya. Saya mau masuk ke sini. Berarti saya ulangin lagi. Ini kan tadi dia posisinya di Unibos ya. Jadi kita masuk lagi. Nah, ini kita udah ada di filenya. Oh, nah. Harus begini berarti. Nah, kita ada di dalam file ini.
Terus kalau kita mau bikin kodenya berarti contoh, kalau mau contoh atau first code gitu. First code.py. Oke, print hello world. Ini udah jadi, kalau di Python ini udah jadi, tapi kalau di kalian pakai apa? Pascal ya? Kalau Pascal harus di write dulu, write one. Terus setelah itu kalau sudah di write berarti di read ya, di read one. Baru setelah itu bisa di print ya kalau di Pascal gitu ya. Tapi kalau di ini udah langsung bisa. Ini udah ada di dalam file Python ya, di dalam file apa foldernya. Nah, jadi terus kita panggil ini source kodenya ini, berarti ada enggak? Kalau ada berarti bisa. Nah, itu sudah bisa hello world. Nah, terus apa yang harus kalian lakukan untuk belajar Python? Nah, di Python itu kan kita bisa bikin penambahan. Penambahannya begini saja sudah bisa di ini. Satu misalkan A tambah B gitu ya. C sama dengan A tambah B gitu. Print C gitu. Jadi misalkan di sini A sama dengan 10, B sama dengan 5. Nah, itu sudah jadi 15. Nah, itu enaknya Python itu begitu ya. Jadi kita nggak perlu mikirin, kalau di tempat lain kan bikin titik koma gitu, titik koma. Gitu. Terus setelah akhir berarti biasanya n gitu. Tapi kalau di Python nggak usah. Tapi kalau pakai titik koma bisa nggak kira-kira? Nah, bisa sama. Tapi dia dibaca sama nggak dibaca sama aja. Istilahnya pakai titik koma ataupun nggak pakai titik koma, dia sama aja kalau di Python. Nah, itu enaknya pakai Python. Nah, terus apa yang harus kalian pelajari selama seminggu ini ya? Nah, untuk belajar kode Python-nya. Nah, ini saya ada situs, jadi kalian kerjakan ini. Kalau bisa selama seminggu, berarti ya kita bisa cepat sampai ke Django-nya ya. Bisa nggak kalian dalam seminggu ngerjain ini? Sedikit kok ini sebenarnya. Kemarin di apa itu istilahnya, di bootcamp. Kemarin di bootcamp juga saya ngasih challenge ke ini, apa namanya, ke yang saya ajarkan juga. Challenge-nya ya itu, apa namanya, nyelesain saja sih, nyelesain tutorial yang ada di sini. Nah, ini tutorialnya mulai dari ini, bisa kalian baca-baca. Nomor tutorial 41, 2, 3 sampai 4, 5 ini kalian bisa baca. Nah, terus setelah itu
kalian bisa coba kodenya di sini. Nah, mulai ini bisa kalian coba kodenya. Yang kodenya Python ini ya, hello world. Nah, ini bisa kalian coba-coba semuanya. Mulai dari ini nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Mulai dari 7 kayaknya. Nah, mulai dari 7 ini bisa kalian coba, bisa kalian apa namanya? Bisa kalian coba di laptop kalian. Nah, ini ya. Ini bisa kalian coba. Nah, misalkan kalian belum install Python gitu ya. Nah, kalian bisa juga buka di Google ya. Riset Google Colab riset Google. Kalau kalian belum install gitu ya. Tapi ya karena ini di apa? Karena kita mau coba pakai Django, jadi kalian harus install Python-nya. Harus ya. Nggak boleh ditawar berarti. Kita coba di sini. Nanti turun. Nah, tapi ini kelemahannya kalian harus internetnya harus cepat gitu. Kalau internetnya nggak cepat ya susah. Gitu. Jadi internetnya kalau pakai Colab Research ini harus cepat. Kita pakai notebook baru. Kalau di sini bilangnya notebook. Ini nanti otomatis nyimpen di drive kalian ya, Google Drive kalian. Nah, ini kelemahannya pakai Colab Research lama. Ini sama saja di sini. Misalkan kita tulis print hello. Nah, ini dia muncul hello. Terus kita ketik kode lagi. Kode baru di sini yang tadi misalkan A sama dengan A sama dengan 99 gitu ya. B sama dengan 88. C sama dengan A dikali B gitu. Print C. Nah, ini kan hasilnya. Jadi setelah kalian kerjakan modulnya ini, nanti saya kasih ini ya, tugas yang harus kalian kerjakan. Ini istilahnya cuma buat kalian latihan aja. Nah, terus cara ini filenya gimana? Ya ini aja diterusin. Ini saja diterusin. Atau kalau kalian mau bikin satu persatu juga bisa. Yang misalkan sini kalian namain part atau part berapa gitu ya. Misalkan sini tadi mulai part 7 misalkan. Nah, ini part 7 kalian coba. Terus setelah itu lanjut part berikutnya, part berikutnya, part berikutnya. Nah, setelah selesai kalian push ke GitHub. Cara nge-pushnya gimana? Cara nge-pushnya kalian buka lagi terminalnya atau terminal di sini bisa, terminal di sini bisa. Terminal di sini bisa. Yang tadi itu kan ini ya. Yang tadi itu ini
Ini kan masih belum ada ya yang part 7 tadi ya. Ini ya. Yang ini mau kita upload yang ini kan. Kita ketik di sini git add titik. Terus setelah itu kita lihat statusnya. Oh, ada file ini, file yang mau ditambahkan, new file 47.py. Nah, terus setelah itu kita bikin git commit, terus pesannya apa? Git commit. Pesannya saya sudah mengerjakan 47. Atau misalkan sudah semua, berarti saya sudah mengerjakan 47 sampai part berapa gitu misalkan ya. Misalkan sampai part 30. Ini part 7 sampai ini cuma 47 saja misalkan gitu ya. Terus di enter. Nah, ini kan ada satu file perubahan baru, 7 penambahan. Nah, berarti setelah selesai berarti kita git push gitu. Git push origin, karena yang tadi di sini dia adalah master ya. Jadi git push origin master. Nah, berarti sudah ditambahkan ya kalau ini ya. Nah, kita refresh. Nah, ini dia sudah nambah di sini. Nah, misalkan saya ini tidak bagus. Misalkan ini tidak bagus begini. Saya mau namain yang lain di Redmi, bisa. Kalian mau ganti apa di sini? Misalkan portofolio pertama. Saya coba belajar Python di sini, misalkan gitu ya. Nah, ini kan kita sudah melakukan perubahan tuh. Bisa kita juga yang tadi diulang lagi gitu. Git add, status, dan tidak ada berarti perubahannya di Redmi. Terus ini komitnya kita ganti pesannya adalah perubahan Redmi. Terus kita push lagi, push. Oke, udah ada gitu ya. Kita refresh lagi. Redmi-nya berubah enggak? Ini tergantung koneksi internet juga ya. Jadi Redmi-nya berubah atau tidak. Nah, yang jelas sudah berubah karena di sini sudah masuk ya. Masih belum. Koneksinya masih belum lancar. Nah, kapan kita melakukan perubahannya juga di sini ketahuan. Nah, ini berapa menit yang lalu. Ini kan 19 menit yang lalu. Yang 47 kan 3 menit yang lalu. Jadi seperti itu ya caranya nanti kalian ngerjakan ya. Jadi kalian kerjakan tadi yang di dunia Ilkom dulu, kalian coba semuanya dulu. Nanti kalau misalkan ada masalah bisa ditanyakan. Nah, untuk Git-nya, GitHub-nya, selain kalian bikin akun GitHub, kalian juga harus install GitHub-nya juga ya. GitHub kalian install di komputer kalian. Kalian coba-coba cari sendiri saja di YouTube, ada itu cara install GitHub. Nah, di situ nanti kalian install ini ya,
ini atau apa? Git S. Nah, ini kalian nanti download berdasarkan laptop kalian. Kalau bisa pakai Linux ya, atau kalau yang ada Mac ya pakai Mac aja. Windows-nya kalian bikin bootable aja ya. Cara install Linux-nya kan kemarin kan udah dikasih tahu juga ya. Atau kalau mau lebih jelasnya juga bisa cari di internet ada. Kalau kalian mau cari, kenapa juga saya prefer di kalian pakai Linux ya. Mulai sekarang kalian bisa membiasakan diri karena biasa bootcamp yang gratis itu nyaranin kita pakai Linux, atau kalau bootcamp yang berbayar biasanya boleh kita pakai punya kita sendiri, laptop kita sendiri, tapi nanti biasanya kita diarahkan lagi pakai Linux atau pakai Mac ya. Yang punya Mac silakan pakai Mac-nya, yang enggak ada ya udah apa-apa. Mending pakai Linux aja sih. Kalau saya sih mending pakai Linux ya. Agak nyesel juga kenapa beli Mac, mending pakai Linux sih sebenarnya. Nah, kalau beli Linux kalau pakai Linux bisa pakai laptop yang sembarang. Nah, kalau kalian mau beli laptop, saran saya cari ini aja, cari ThinkPad ya. Kalau mau beli laptop cari ThinkPad yang seri T ya. Bisa mulai yang T440V gitu ya. Kalau nggak mau harganya ini cuma 3 jutaan kayaknya. Tinggal kalian beli hard disk SSD, tinggal kalian beli SSD. Nah, ini harganya T440p, cukup lumayan ini. Atau kalau nggak mau ini karena tebal gitu ya, kalian bisa cari yang T460S atau T450S. Nah, ini lumayan, bukan lumayan sih, tipis. Kenapa saya saranin ini? Karena dia pakainya itu prosesornya Intel vPro ya. Intel vPro itu ini ya, dia pakai apa itu istilahnya, pakai prosesor yang dijual hanya untuk kalangan profesional. Istilahnya juga prosesornya lebih kuat, terus lebih enkripsinya juga lebih bagus terhadap enkripsi, entah itu terhadap virus, entah itu terhadap ketahanan. Nah, itu yang Pro itu biasanya lebih bagus daripada yang seri-seri biasa. Jadi kodenya biasanya ada tulisannya vPro gitu. Misalkan core i berapa begitu tuh biasanya di atasnya core itu biasa ada tulisannya vPro. Nah, itu lebih bagus sih daripada kalian beli laptop baru yang Intel Celeron ya. Jadi mending kalian kalau mau beli itu, nah kalian bisa install Linux di situ. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada.